Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah Fatshop untuk chapter depan, yaitu 1037. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Shuron Hake. Judul ini berkaitan dengan serangan baru Kaido yang akan diperlihatkan pada chapter ini. Untuk covernya di Fatshop ini belum diperlihatkan. Yos, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan keadaan festival api di ibu kota bunga. Festival yang berjalan dengan meriah itu sudah hampir berakhir. Mungkin karena waktu memang sudah hampir menjelang fajar. Tapi hingga saat ini para penduduk ibu kota bunga belum menyadari akan datangnya bahaya besar, yaitu Pulau Onigashima. Tapi jika festival api ini benar-benar berakhir sebelum Onigashima terlihat oleh para penduduk, mungkin para penduduk ibu kota bunga tidak akan pernah tahu bahwa nyawa mereka sempat terancam hal yang sangat berbahaya. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka naga Momonosuke pantas diacungi jempol, karena dia tentu sudah berhasil menahan laju Onigashima, atau bisa juga membelokkan rute pendaratannya. Yuk, selanjut kita masuk ke pertarungan Luffy versus Kaido yang berjalan semakin menarik. Di sini Kaido terlihat meminum sake sebelum melanjutkan pertarungan. Hal itu pun membuat Yonko Kaido jadi mabuk kepayang. Tapi tunggu dulu, ternyata mabuk di sini bukanlah hal buruk bagi Kaido, tetapi malah sebuah sarana untuk mengeluarkan serangan yang baru. Teknik serangan yang digunakan Kaido dalam keadaan mabuk itu adalah Shuron Hake. Tapi sepertinya ada sedikit dampak negatif dari mabuknya Kaido ini, yaitu emosinya jadi tidak stabil. Makhluk terkuat itu pun terlihat sedih, menangis, lalu tiba-tiba bisa jadi marah ketika bertarung dengan Luffy. Lalu Kaido pun melakukan serangan lagi. Kali ini teknik yang dia gunakan bernama Gundari Ryugusen. Nah, kali ini Luffy tidak tinggal diam. Dia pun langsung melawan dengan teknik Gomu Gomu no Rock Cutling. Tampaknya serangan Kaido dalam keadaan mabuk itu membuatnya bisa menggunakan serangan beruntun, sehingga Luffy pun melawannya dengan serangan beruntun juga. Nah, di sini kita masih belum dapat petunjuk mengenai Gear 5 ataupun Awakening Luffy ya. Mimin rasa sih mungkin butuh beberapa chapter lagi untuk dimunculkannya kemampuan baru Luffy itu. Nah, kita tinggalkan pertarungan Luffy versus Kaido dan beralih ke Kastil Pangea, di mana para Gorosei sedang rapat. Di sini mereka sedang membahas tentang rencana penangkapan Nico Robin, yang memang keberadaannya masih sangat meresahkan bagi pemerintah dunia. Robin ini bisa dikatakan sebagai kunci bagi para bajak laut yang ingin mencapai Pulau Laftel. Jadi tentunya Gorosei tak akan main-main untuk menangkap Robin setelah lokasi keberadaannya diketahui dengan pasti. Lalu di waktu yang hampir bersamaan diperlihatkan lagi armada kapal pemerintah dunia yang sudah sangat dekat dengan perairan Wano Kuni. Dan hal yang sangat mengejutkan terjadi di sini, yaitu munculnya bayangan suatu makhluk yang sangat mengerikan. Untuk penggambaran wujudnya sih belum bisa dijelaskan di sini, tapi yang jelas hal itu membuat armada pemerintah dunia jadi gentar. Bahkan salah satu armada kapal akhirnya memutuskan untuk memberitahukan hal itu kepada Gorosei untuk mendapatkan perintah selanjutnya, mau lanjut ataukah tidak. Nah, kembali ke Gorosei. Para petinggi pemerintah dunia itu tampaknya tahu mengenai siapa makhluk yang dilihat oleh armada kapal mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, menurut Gorosei, makhluk itu seharusnya adalah sebuah legenda yang tidak pernah muncul selama berabad-abad lamanya. Wah, ini benar-benar suatu yang sangat mengejutkan, karena bahkan keberadaan makhluk itu hingga membuat Gorosei terkejut. Lalu kira-kira makhluk apa yang dimaksud oleh Gorosei? Nah, sepertinya itu adalah makhluk purba raksasa, misalnya seperti Zunisa. Dan makhluk itu memang sudah menghilang berabad-abad lamanya. Lalu ada juga kemungkinan bahwa makhluk itu memanglah salah satu pelindung negeri Wano, yang karena sebuah alasan khusus
memilih untuk menampakkan diri di hadapan armada pemerintah dunia. Atau ada juga kemungkinan lain, yaitu makhluk yang muncul tersebut berkaitan dengan sosok legenda yang sedang bersembunyi di Wano, yang sudah kita nantikan kemunculannya hingga saat ini. Oke, lanjut, scene masih menunjukkan lokasi Gorosei. Selain membicarakan tentang Nico Robin dan makhluk misterius itu, Gorosei juga sedang membicarakan sebuah Devil Fruits yang tampaknya adalah Devil Fruits yang spesial bagi mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk menamai buah itu dengan nama lain, bukan nama aslinya. Wah, misteri baru apa lagi ini ya? Sebuah Devil Fruit sengaja disebut dengan nama lain. Dan rasanya penamaan palsu kepada buah itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang jika sampai terungkap nama aslinya, maka akan sangat merugikan bagi pemerintah dunia. Lalu pikiran liar Mimin jadi teringat pada insiden yang melibatkan Gomu Gomu no Mi, Hushu dan juga Shanks. Saat itu Hushu gagal mengawal buah Gomu Gomu, dan akhirnya buah itu pun berhasil diambil oleh Shanks, kemudian dimakan oleh Luffy. Karena kegagalannya itu, Hushu pun dijatuhi hukuman yang sangat berat dan karirnya sebagai agen pemerintah dunia jadi hancur. Nah, mungkinkah selain buah Gomu Gomu, pemerintah dunia masih memiliki buah spesial lain yang juga sangat berarti bagi mereka? Lalu apakah kekuatan dari buah itu akan berkaitan dengan rencana Gorosei dan Im Sama yang akan melakukan pembersihan besar-besaran? Ya, menarik untuk dinantikan. Oke, kembali ke cerita. Scene terakhir kembali menunjukkan wilayah perbatasan Wano Kuni. Dan akhirnya sosok bayangan makhluk misterius itu menunjukkan wujud aslinya. Dan workshop ini pun berakhir sampai di sini aja. Nah, ternyata jurus baru Kaido Suron Hake itu hanyalah pancingan aja ya untuk dua hal besar lain yang muncul di chapter ini, yaitu makhluk misterius penunggu Wano Kuni dan juga buah spesial milik para Gorosei. Oke, itu aja. Terima kasih bagi para nakama sekalian yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk komentar yang positif. Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!